Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang akan menganalisis terkait isu korupsi. Identifikasi, terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian, kedua, penyebab, dan yang ketiga, modus korupsi di tahun 2021. Pengertian korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, penyebab korupsi. Ada beberapa teori yang membahas terkait dengan korupsi, di antaranya teori triangle fraud, di mana ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, teori Ghosn. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori CDMA, di mana korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dan yang terakhir, teori willingness and opportunity, yaitu korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Selanjutnya, modus korupsi di tahun 2021. Berdasarkan sumber Indonesia Corruption Watch, terjadi 4 kasus manipulasi saham sebesar 16,9 triliun rupiah. Kedua, terjadi 33 kasus terkait markup sebesar 509 miliar rupiah. Ketiga, proyek fiktif dengan jumlah kasus 26 sebesar 376,1 miliar. Selanjutnya, penggelapan 47 kasus sebesar 233,7 miliar rupiah. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang sebesar 9 kasus dengan jumlah uang yang dikorupsi 78,6 miliar rupiah. Selanjutnya, laporan fiktif 14 kasus dengan jumlah uang 48,4 miliar. Selanjutnya, pungli sebesar 12 kasus dengan uang yang dikorupsi 44,6 miliar rupiah. Selanjutnya, gratifikasi dengan 2 kasus dengan uang 19,1 miliar rupiah. Selanjutnya, pemotongan 6 kasus dengan uang 8,5 miliar rupiah. Selanjutnya, penyalahgunaan anggaran dengan 8 kasus dengan uang yang dikorupsi 2,6 miliar rupiah. Selanjutnya, anggaran ganda hanya 1 kasus dengan uang yang dikorupsi 1,5 miliar. Yang terakhir, kasus suap dengan 6 kasus dengan jumlah uang yang dikorupsi 1,1 miliar rupiah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya kita telah membahas tentang penyebab dari korupsi yang tadi dijelaskan oleh Saudara Anggis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pandangan atau berdasarkan teori dan metode pentahelix. Jadi dapat kami simpulkan bahwa isu terkait korupsi itu yang pertama, kurangnya peran media dalam mempublikasikan akan bahayanya korupsi. Media hanya menyampaikan kasus-kasus korupsi saja. Yang kedua ialah kurangnya berkomitmen pimpinan dunia usaha dalam membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya. Yang ketiga ialah
belum maksimal dan tegasnya pemerintah serta penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Yang keempat ialah masih kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Yang terakhir ialah kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan, membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Sekarang saya akan jelaskan berdasarkan prioritas dengan metode USG. Kami menentukan dari adanya 5 isu. Yang pertama, kurangnya peran media dalam mempublikasikan dan bahayanya korupsi. Media hanya menyampaikan kasus-kasus korupsi saja. Yang kedua, kurangnya berkomitmen pimpinan atau dunia usaha dalam membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya. Yang ketiga, belum maksimal dan tegasnya pemerintah serta penegak hukum dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan pada para pelaku korupsi. Yang keempat, masih kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Yang kelima ialah kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan, membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Dari 5 isu tersebut, yang paling memang total atau nilai dari dasar akuan penilaian dengan metode USG yaitu poin yang kelima atau isu yang kelima dengan bobot nilai dengan total 15, yaitu dengan isu kurangnya kemampuan daya beli, kesejahteraan, sikap tamak, serakah, dan tidak puas dan apa yang didapatkan, membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi lagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya serahkan presentasi ini kepada rekan saya, Saudara Iqbal. Saya persilahkan. Dari masalah yang telah dijelaskan oleh rekan saya Dadan, kita kemudian dapat menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi atau langkah alternatif penyelesaiannya. Berikut adalah analisis SWOT berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki, yaitu pemerintah memegang kekuatan penuh dalam kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Dua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Kemudian opportunity atau peluang, yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi sehingga pengelolaan atau penggunaan dana menjadi lebih terkontrol. Kemudian pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai sehingga dapat menekan adanya kemampuan untuk korupsi. Kemudian kelemahan yang dimiliki yaitu kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi, kurangnya pengawasan oleh instansi terhadap penggunaan dana, dan belum adanya aplikasi yang memadai. Kemudian ancaman atau threat yaitu belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi dan kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Terima kasih rekan Iqbal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dan penyebab prioritas yang diambil adalah kurangnya kemampuan daya beli atau kesejahteraan, kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi, sifat tamak, serakah, dan tidak puas dengan apa yang didapatkan, dan membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Dan alternatif penyelesaiannya itu dengan menggunakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
dengan tahapan. Yang pertama itu peningkatan kualitas masyarakat atau pegawai melalui pelatihan sesuai bidangnya. Yang kedua itu memberikan kenaikan pendapatan atau insentif. Yang ketiga itu penguatan sistem pengawasan anggaran, menjalin kerjasama yang baik antar stakeholder terkait penanganan korupsi, mempertegas hukuman koruptor, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bahaya korupsi melalui penyuluhan dan pendekatan spiritual. Hasil yang diharapkan ini adalah berkurangnya bahkan hilangnya korupsi di Indonesia. Dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian isu ini yaitu diharapkan yang pertama itu pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, serta akademisi. Dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi yang kami peroleh dengan menggunakan beberapa metode, kami dapat menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Alasan ekonomi adalah alasan terkuat yang membuat korupsi ini selalu menjadi. Sifat tamak dan serakah yang ada pada manusia membuat korupsi itu tetap ada di Indonesia. Seharusnya stakeholder harus bahu-membahu dalam menghilangkan budaya tersebut. Dengan meningkatkan sumber daya manusia, membuat instansi atau lembaga tidak akan keberatan untuk menaikkan pendapatan pegawainya. Dengan pendapatan yang cukup, akan membuat masyarakat terfokus pada pekerjaannya, bukan pada penghasilannya. Kemudian dengan memperkuat sistem akuntabilitas dan penindakan dengan tegas kepada koruptor, tidak tebang pilih, akan membuat kesempatan melakukan korupsi tersebut akan hilang. Tetapi, semua usaha tersebut akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sifat integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas tersebut menurut kelompok kami adalah dengan membekali diri setiap individu dengan pemahaman spiritual atau agama. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Semangat mencapai 100% ya rekan-rekan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.